Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas ASTM. Perkenalkan kelompok kita yang pertama Hafiz Taqiyuddin Rabbani dengan NIM 2601126, yang kedua Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 2601116, tiga Samuel Supriyanto, saya sendiri yang dengan NIM 2601109, dan yang terakhir Muhammad Ismail dengan NIM 2601135. Next. Next. Standar dan perdagangan internasional, standar worldwide. Next. ASTM internasional IKTISAR. Sejarah. Pada tahun 1898, sekelompok insinyur dan ilmuwan yang dipimpin oleh Charles Dudley membentuk ASTM. Penanaman ASTM. Pada tahun 1902, ASTM disebut sebagai American Society for Testing Materials. Kemudian nama tersebut dirubah menjadi ASTM Internasional pada tahun 2001 dengan semboyan Standard Worldwide. Namun pada tahun 2014, semboyan ini dirubah menjadi Helping or Work. Saat ini ASTM Internasional sudah memiliki kantor di Belgia, Kanada, Cina, Peru, dan kota Washington, D.C. Standar ASTM banyak digunakan di berbagai negara dalam rangka penelitian akademisi maupun dunia industri. Organisasi standar tertua dilihat dari tahun berdirinya, ASTM adalah organisasi standar tertua di dunia. Berikut adalah urutan tahun berdirinya beberapa organisasi standar internasional terpopuler. Berikut adalah urutan tahun berdirinya beberapa organisasi standar internasional populer, yaitu ada BSI 1901, IEC 1906, DIN 1917, ANSI 1918, AFNOR 1926, ISO 1947. Oke, next. Keanggotaan. Organisasi ini bersifat terbuka untuk siapa saja yang memiliki kepentingan. Standar di dalamnya dibentuk dalam suatu komite, dan komite tersebut baru akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan mayoritas di dalam komite ini bersifat sukarela dan dari permintaan anggota sendiri, bukan melalui penunjukan atau undangan. Oke, next. Anggota dibagi menjadi beberapa, yaitu pengguna, produsen, konsumen, kepentingan umum, yang termasuk anggota kategori II adalah para akademisi dan konsultan. Oke, next. Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust, produsen harus mewakili kurang dari 50% dari setiap komite atau subkomite. Suara produsen dibatasi untuk satu perusahaan produsen. Karena pembatasan ini mungkin terdapat banyak antrian dari para produsen yang ingin menjadi anggota komite tertentu dalam organisasi ini. Oke, next. Namun sebenarnya masukan dari anggota yang tidak memiliki hak suara formal tetap akan dipertimbangkan. Pada 2015, ASTM memiliki lebih dari 30.000 anggota, termasuk lebih dari 1.150 anggota organisasi dari lebih dari 140 negara. Anggota bertugas di satu atau lebih dari 140 lebih komite teknis ASTM. ASTM internasional ini diklasifikasikan oleh United States Internal Revenue Service sebagai organisasi nirlaba. Oke, bisa dilanjutkan oleh Mas Rama. Apa itu standar? Dokumen teknis yang dikembangkan oleh konsensus. Next.
Proses pengembangan standar nasional atau ASTM itu menyediakan sistem manajemen untuk mengembangkan standar konsensus sukarela, tidak menyediakan layanan sertifikasi, pengujian, atau akreditasi. Next. Komite Teknis ASTM. Komite Teknis Produk Konsumen Baja, minyak bumi, konstruksi atau bangunan plastik, cat, tekstil, lingkungan, alat kesehatan, dan banyak-banyak lagi. Next. 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 Penggunaan dan aplikasi global. Lebih dari 75 negara menggunakan standar ASTM dalam peraturan mereka atau sebagai dasar standar nasional mereka, yaitu Cina 454, Kolombia 806, Egypt 217, South Africa 348. Next. 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 Standarisasi AS secara umum. Tidak ada organisasi tunggal, publik atau swasta, mengontrol sistem pengembangan standar AS. Di AS ada beberapa metode pengembangan standar, yaitu 600 pengembang. Kemudian sistem ini dikoordinasikan secara publik dan pribadi. Sistem AS tidak diatur, berorientasi pasar, dan beragam. ANSI dan strategi standar AS dikembangkan pertama kali pada tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2005. Difasilitasi oleh American National Standards Institute atau ANSI. Visi umum untuk standarisasi nasional dan internasional. Penilaian kesesuaian. Setiap kegiatan untuk menentukan secara langsung atau tidak langsung bahwa proses, produk, atau layanan memenuhi standar yang relevan dan memenuhi persyaratan yang relevan. Seperti IE Underwriters Laboratories atau UL, Europe Notified Body. Contoh produk ASTM. Pertama, manufaktur obat. Standar ASTM baru ditujukan untuk merampingkan proses manufaktur obat yang mengarah pada peningkatan kualitas produk dan biaya yang lebih rendah bagi konsumen. Kemudian nanoteknologi. Inisiatif standar ASTM difokuskan untuk mendukung upaya komersialisasi teknologi groundbreaking ini. Contoh standar ASTM untuk uji kekerasan material. A956, metode uji standar untuk pengujian kekerasan ekotip produk baja. B277, metode uji standar untuk pengujian kekerasan bahan kontak listrik. Kemudian B294, metode uji standar untuk pengujian kekerasan karbidan semen. B578, metode uji standar untuk micro hardness pelapis berlapis elektro, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.